Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita hadir dengan kembali dengan para pemudi kampung kita. Ini ada 3 orang dari kampung kita dan yang kita tidak asing lagi yaitu Pak Antonius dari Lazismu. Hari ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang insya Allah menarik bagi kita. Sebelumnya saya ingin juga mengucapkan kepada umat Islam di kampung kita bahwa kita sudah mendekati bulan puasa. Jadi ada baiknya kita sudah mulai persiapkan diri untuk Ramadan. Yang punya utang puasa segera dipenuhi, dan bagi yang ingin melatih puasa udah bisa dari sekarang. Sekarang udah mulai bulan Rajab, betul ya? Betul. Baik, selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Anton dulu, atau mau kenalan dulu? Kenalan dulu kali ya. Boleh Pak. Ini ada 3 orang nih. Yang mana dulu nih? Dari ujung mungkin. Boleh Pak. Baik. Mic-nya deketin aja kayak gini. Tarik aja nggak apa-apa. Baik, perkenalkan nama saya Melia Ayuningsih, biasa dipanggil Ayu. Sekarang kuliah di Universitas Islam Negeri CM Jamil Jambe Bukit Tinggi, semester 5 dengan program studi Pendidikan Agama Islam. PAI, oke. Baik. Selanjutnya, yang ini ya. Perkenalkan, saya Fitri Wahyuningsih, bisa dipanggil Ningsih. Sekarang kuliah di Universitas Andalas dengan jurusan proteksi tanaman semester 1. Semester 1 proteksi tanaman. Iya. Fakultas Pertanian berarti ya? Iya. Baik, selanjutnya yang di ujung. Baik, perkenalkan nama saya Sri Rahmadani, biasa dipanggil Dini, kuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, semester 3, prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong bertiga ini bersaudara nih ya? Iya, Adik kakak ya? Oke. Mungkin boleh diceritakan tinggal di mana, siapa orang tuanya? Baik, untuk perkenalan lebih lanjut. Mic-nya kesanain sedikit biar kedengaran, biar kelihatan sama kamera. Mantap. Oke. Untuk perkenalan lebih lanjut, kami bertiga memang bersaudara, sedang berkuliah dan tinggal sekarang di Sawah Dare. Anak dari bapak namanya Suharmaini, dan mama itu namanya Zulfitriyanti. Suku Patopang, Sawah Suku Juai. Patopang. Bapak kampungnya? Melayu. Melayu. Oke. Ini mirip semua, nggak ada mana yang tua, mana yang gede, mana yang kecil, nggak ketahuan. Sama semua. Kuliah semua ya. Berapa orang bersaudara? Ada 7 Pak. Diketin aja. Ada 7 Pak. 7 orang ya, Iya. Masya Allah. Oke. Ini keluarganya keluarga cukup besar. Cukup Baik, besar. Pak Anton, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga perlu memperkenalkan diri. Iya. Belum pernah ya. Betul. Nama saya itu Antonius Janas, sarjana agama. Orang tua ibu dari Sungkiang, bapak Gugua. Patopang juga itu. Patopang. Aktivitas keseharian saya dalam sehari-hari kini menjadi kepala kantor layanan Lazismu dan juga sebagai konsultan pendidikan di Perguruan Muhammadiyah Silungkang. Bisa langsung Pak? Langsung silakan. Langsung silakan. aja. Topiknya Sebelumnya saya perlu memperkenalkan tentang Lazismu Silungkang. Kita sadar bahwa kondisi sebelum terbentuknya Lazismu Silungkang itu luar biasa. Saya, Ustadz Fitro dan lainnya sering berjalan-jalan gitu di daerah-daerah atas sampai bawah, sampai Muara Kelabat. Masih banyak dari mereka ini belum beruntung hidupnya gitu. Masih di bawah kemiskinan. Dan yang terlebih banyak di Silungkang ini mempunyai mata pencaharian harian. Jadi ketika mereka sakit, apa yang terjadi? Tidak punya pendapatan. 30% yang aman di Silungkang ini, yang jadi pegawai punya penghasilan bulanan. Yang 70% bisa dikatakan tergantung dari penghasilan harian. Nah,
Dari itulah Pak Dr. Luson, saya dan teman-teman yang lain berinisiatif untuk membuat lembaga. Lembaga di pusat sudah ada, kita buat yang namanya kantor layanan. Lajismu Silungkang. Tujuannya apa? Pada dasarnya kita ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Silungkang ini yang masih papa, yang masih butuh bantuan gitu. Setelah kami dilantik tanggal 30 Oktober 2019, saat itu kita mengalami yang namanya peristiwa COVID-19. 2020 lah. Ya, tahun 2020 itulah kita melihat ada pergerakan di Jakarta. PKS Jakarta mengumpulkan sembako untuk membantu saudara-saudara kita, orang Silungkang di Jabodetabek yang masih miskin gitu. Nah, karena melihat pergerakan yang ada di Jakarta, kami yang ada di Silungkang nggak tinggal diam. Maka dengan inisiatif saya dan teman-teman yang lain membuka yang namanya Dana Badonce. Jadi kita mencari dana lewat WA. Alhamdulillah 2 hari kita mencari dana, kita mendapatkan dana kurang lebih 75 juta. Masya Allah. Tahun 2020. Waktu COVID ya? Iya. Setelah mendapatkan dana 75 juta, saya inisiatif membeli beras. Jadi kita membeli semua yang dibutuhkan masyarakat di pasar Silungkang, tidak di luar. Jadi uang tidak beredar kemana-mana. Kita beli beras waktu itu kurang lebih 2 ton. Terus beli mie dan lain sebagainya itu kurang lebih itu kita habis 63 juta. Sasaran kami itu 250 penerima paket. Jadi ada yang dapat 250 paket ditambah dengan uang 100.000 rupiah. Kita antar sendiri dengan memakai kendaraan Pak Haji Harson. Kita antar sampai ke pintu-pintu itu, ke rumah-rumah. Nah, setelah itu baru alhamdulillah kami tidak lupa untuk menyisihkan sebagian dana sembako ini untuk para guru kita. Karena guru-guru kita punya hak. Betul. Karena kita lihat guru-guru kita ini luar biasa. Dengan keterbatasan pendapatan yang ia terima luar biasa. Maka kita sebagai pengurus Lajismu punya komitmen untuk membantu lewat program baksos kami. Setelah itu menjelang hari raya, PKS juga akan menyalurkan bulan Juli 2020 nggak salah ya? Ya 2020. Ada dana, tapi kesulitan kemana dana ini akan disampaikan gitu loh. Di kampung ini butuh dana luar biasa. Maka dengan izin Allah, LAS Jakarta mempercayakan Lajismu untuk membagikan ke tukang buang 135 juta. Setelah itu, kami ambil alih lagi mengadakan kurban. Karena kurban ini bagian daripada perintah Allah, maka kita berkurban lewat Lajismu. Alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan sapi sebanyak 9 ekor. Sapi semua ya? Iya, sapi semua. Kambing nggak ada ya? Nggak. Sapi semua. Tahun 2020 itu. 2020. Itu pertama kali tuh? Iya, enggak, itu bukan pertama kali. Yang diambil alih sama Lajismu tahun 2020. Oh, sebelumnya udah ada? Sudah ada. Lewat Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kita berikan untuk Tok Bonca. Tartak Bonca itu kalau nggak salah 2 ekor. Terus di atas juga dipotong kita langsung di sana? Iya, dipotong di sana. Nah, sisanya kita maksimalkan di SMP Muhammadiyah. Nah, itu yang kita lakukan di bagian sosial. Dan yang selanjutnya kita juga ada bagian ekonomi. Kita juga bantu untuk para pengusaha kecil. Kita bantu permodalan. Selanjutnya di bidang pendidikan, kita berikan beasiswa kepada anak-anak SD dan SMP. Dan selanjutnya kita membackup gitu loh. Membackup anak-anak yang
ingin mengikuti acara ke Sabalunto, kita yang ngasih ongkosnya. Jadi banyak hal yang telah kami lakukan di kantor layanan Lajis Musilungkang. Nah, sudah sekarang tahun 2024. Jadi rencana kita akan banyak mengadakan gebrakan gitu. Kenapa kita mengadakan gebrakan? Karena ekonomi kita ini sedang terseok-seok. Biasanya ekonomi semakin terseok, para dermawan itu lebih banyak yang menyumbang. Jadi kalau prediksi kita, semakin ekonomi susah, yang terpanggil semakin luar biasa. Mungkin uangnya itu atau dananya itu disimpan dulu. Ketika kondisi ini nggak bagus, maka akan dikeluarkan. Ya, ini hal yang positif sebetulnya dari masyarakat kita. Betul. Ada penelitian katanya warga atau masyarakat Indonesia itu adalah Dermawan. masyarakat yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Salah satu yang sangat dermawan di seluruh dunia. Iya, betul. Jadi alhamdulillah itu Iya. satu hal yang positif dari masyarakat kita. Betul. Sebelum lanjut Pak Anton, Iya. saya tambah sedikit. Iya. Di tahun 2023, bulan Agustus 2023, kita mulai juga mengadakan satu hal yang positif untuk masyarakat kita, yaitu adanya Podcast. channel ini. Betul. Channel ini. Jadi ini tempat ini adalah tempat yang kita pakai dari Lajismu. Alhamdulillah beliau bersedia untuk ditempati tempatnya untuk studio kita. Jadi bagi warga yang ingin datang ke sini, ingin juga kalau misalnya ada yang ingin menginformasikan apapun hal untuk kepentingan warga kita di Silungkang, kita welcome, silakan datang, kita nanti adakan. Silakan lanjut Pak. Iya. Beberapa hari yang lalu saya sempat bicara lewat WA sama Bapak Dokter. Pak Dokter Luson ini kan penasehat Lajismu. Karena ada kecenderungan gitu. Ekonomi semakin payah, yang jadi imbas itu anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang kuliah. Nah, saya sempat lama kita chatting sama Pak Dokter. Apa yang perlu dilakukan gitu loh. Karena Pak Dokter, anak-anak bukan hanya biaya kuliah, cuman bayar uang kuliah saja, tapi ada biaya-biaya lain yang kadang orang tua nggak sanggup atau bagaimana gitu loh. Nah, lalu kata Pak Dokter, apa yang perlu kita lakukan gitu loh. Nah, karena saya ini kurang tahu ya semuanya mahasiswa yang ada di Padang. Yang saya kenal ada salah satu ini si Dini. Dini. Oh. Dini. Nah, saya chattingan sama dia, sama Dini, apa yang perlu dilakukan. Karena kan kita tahu kondisi yang tadi itu, kondisi ini mempengaruhi gitu loh. Nah, jadi beberapa chatting sama dia, lalu saya bilang sama Pak Dokter, ini saya sudah mengadakan komunikasi nih dengan salah satu mahasiswi Silungkang gitu loh. Dia juga berprestasi, apa yang bisa kita lakukan? Oke lah gitu loh. Saya bilang sama si Dini, buatlah yang buat WA, namanya WA Forum Peduli Pendidikan Lajismu Silungkang, si Dini. Oh, jadi ini inisiatif baru nih ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Iya. Udah ada WA-nya. Ada. Oke. Jadi dari situ kita mulai memperkenalkan diri, karena kita ambil berapa? 8 mahasiswi ya? Iya, betul. Ya, mahasiswi yang kita ajak itu loh. Nah, kita ajak untuk bicara, kita live chatting di situ kan. Dari situlah kita tahu gitu loh. Betapa mahasiswa kita ini hidup dalam keterbatasan. Tapi yang luar biasa, walaupun dalam keterbatasan, kuliahnya bagus gitu loh. Artinya tetap berprestasi ya. Oh ya, walaupun keterbatasan, tapi prestasinya jalan terus. Nanti bisa cerita nih masing-masing. Ya itu loh. Gitu. Nah dari itulah saya sama Pak Dokter itu perlu kita ngadakan gebrakan Pak Dokter. Nah setelah itu saya bilang, Bapak atau saya yang cari donatur gitu loh. Biar saya dulu gitu loh. Jadi Pak Dokter yang inisiatif mencari donatur. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ada beberapa donatur yang
Yang penting masuk nama dulu gitu loh. Berapa nyumbang kita nggak jadi urusan gitu loh. Hingga pada hari Kamis 14 hari Minggu ya. 14 hari Minggu. Jadi Hari Kamisnya, Ahad. iya. Hari Kamis ini Teh Nino ngirim uang gitu loh. Ngirim uang 3 juta. Nah, terus ada lagi satu lagi dari Jakarta nyumbang 500. Nah, jadi terkumpullah dana 3,5 juta gitu loh. Nah, inilah nilai awal kita kasih dulu lah sebagai apa ya? Sebagai Awalan. pemicu, Hmm. pemicu semangat gitu loh. Agar forum peduli pendidikan lanjut itu jalan gitu loh. Jadi kita berikan ada 7 mahasiswi yang kita berikan 7 atau 8, masing-masing. 8 tadi ya? Ya, yang satu ini dana belum masuk. Oke. Jadi kita kasih kepada 7 dulu sekarang. 7 mahasiswi. Hmm. Ya, insya Allah dari yang 7 ini kan Allah akan memberikan kemudahan gitu loh. Amin. Betul. Karena kan tujuan kita nanti satu mahasiswi itu ada orang tua asuh. Jadi dia akan membackup gitu loh. Ya harapan kita memang tiap bulan itu dikeluarkan sama orang tua asuh. Konsepnya orang tua asuh berarti. Orang ya? tua asuh, betul. Untuk biaya bulanan. Bulanan itu. Sementara untuk yang nanti bisa cerita ke Ya, ya. Selanjut lanjut apa lagi Pak tadi? Dari Lajismu juga ada programnya namanya beasiswa Sang Surya. Tapi kalau Sang Surya itu biasanya satu paket Pak, Hmm. nggak bisa bulanan. Oh itu biasanya untuk biaya kuliah ya? Iya, jadi UKT. misalkan kita kasih satu paket 3 juta rupiah atau 5 juta gitu loh. Jadi dia nggak paketan aja gitu loh. Nah, sekali dalam 1 tahun. Jadi mereka dalam Biasanya 1 untuk- tahun untuk bantuan mahasiswi UKT berarti itu ya? 5 juta rupiah gitu loh. Nggak bulanan. Hmm. Nah, itu nampaknya yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Makasih Baik, Pak Budi. baik Pak Anton, makasih. Atau ada lagi yang program-program terbaru yang sekarang sedang dalam, mungkin kita bisa kasih bocoran ke pemirsa kalau ada. Nanti insya Allah kita expose lagi. Karena kita pertama ini yang Sang Surya, yang kedua kita akan fokus untuk bakti sosial. Untuk bulan Ramadan kita ada target itu kalau bisa tuh 200 penerima paket. Nah, jadi dia dapat paket plus uang gitu loh. Karena di bulan puasa kita memberikan makanan berbuka itu kan luar biasa. Betul. Dapat pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Betul. Jadi dibagi di awal-awal bulan Kita puasa gitu biasa- ya? Ya, 1 minggu biasa ya. 1 minggu. Seminggu setelah mulai puasa. Ya, sudah mulai puasa. Baik, makasih Pak Anton. Ya. Nah, sekarang kita ke 3 orang anak-anak kita ini. Siapa tadi? Ayu, Dini, Nings, Ningsi, Ayu. Ayu, yang besar dulu ya. Iya Pak. Tadi kuliah di UIN Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Iya, Semester 5. iya Pak. Bisa diceritakan sekarang IP-nya berapa? Mungkin dari awal dulu ya Pak ya. Boleh. Bisa jadi dari prosesnya boleh Pak. Ya mungkin sedikit memberikan motivasi juga buat teman-teman yang lain. Di mana Mic-nya deketin sedikit. saya itu tamat SMA tahun 2020 bertepatan dengan COVID. Jadi pas itu saya mau mendaftar kuliah, cuman karena keterbatasan perekonomian juga, dan itu waktu itu saya lulus di beberapa kampus, cuman karena ekonomi untuk UKT awal itu tidak bisa dibayarkan. Kemudian saya menganggur untuk 1 tahun karena juga orang tua tidak membolehkan pada saat COVID itu pergi keluar. Jadi saya mengatakan dalam hati saya, mungkin belum ini kesempatan saya untuk kuliah. Kemudian saya menganggur. Pekerjaan di rumah itu saya juga tidak bekerja gitu. Kemudian setelah tahun berikutnya saya mencoba, support dari orang tua itu ada, cuman karena materi yang belum memadai itu sangat antusias. Namun saya dalam diri pribadi itu saya ingin kuliah. Saya tidak punya uang, namun saya ada sedikit uang. Kemudian saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Itu di awalnya saya mencoba UMPTKIN, ujian
UMP PTKIN. KIN. Oke, Iya. di Mengambil di di dua universitas. Yang pertama itu di UIN Bukit Tinggi. Yang dulunya itu masih IAIN. IAIN ya. Iya, masih UIN IAIN. sekarang ya. Ya, kemudian yang kedua yaitu di Universitas Muhammad Yunus sekarang, Batu Sangkar. Kemudian setelah saya mengikuti ujian, saya mengikuti ini itu tidak tahu orang tua, Pak. Saya tidak tahu orang Duit tua. simpanan sendiri ya? Iya. Oke, menarik. Saya niat sendiri, kemudian orang tua tidak ada yang tahu, kecuali saudara-saudara saya kasih tahu gitu. Kemudian saya setelah ikut, kemudian dinyatakan lulus, kemudian pas awal bayar UKT, saya juga itu hal yang luar biasa, kalau diingat-ingat luar biasa sangat. Di mana waktu itu awal mau bayar UKT, uangnya juga tidak cukup. Sudah lulus nih ya? Sudah. Yang di sekarang nih ya? Ya, UIN Bukit Tinggi. Uangnya tidak cukup, kemudian ditanyalah sama orang tua, sudah lulus apa belum? Udah, kayak gitu. Oh, setelah Terus, dikasih tahu ke orang tua, iya, setelah lulus baru kasih tahu. Setelah lulus baru dikasih tahu. Oke. Kemudian orang tua bertanyakan, udah lulus, kemudian berapa UKT-nya? Pas itu UKT saya 2.062.000. Kemudian bilanglah ke Per orang semester tua, ya? iya, bilanglah ke orang tua, UKT-nya segini, sanggup apa tidak? Awalnya orang tua itu masih ragu gitu. Nanti diambil, kemudian kakak juga kuliah gitu. Kemudian pada waktu itu saya ada tabungan sedikit, namun tidak mencapai angka UKT yang segitu. Lalu kemudian saya mencoba bilang ke orang tua, pinjamkan uang dahulu, bayar UKT. Setelah itu saya mencari pekerjaan, namun pekerjaannya juga bukan keluar, namun hanya masuk ladang, langsung pulang, dan hasilnya itu dikumpulkan. Kemudian kita masuk, pada masa itu kami masih daring. Iya, 2020 ya. Semester awal itu masih daring. Dari berbagai hambatan, alhamdulillah sudah terlampaui, dan begitu proses perjalanan kuliah sampai saat ini, dan alhamdulillahnya sampai saat ini saya mendapatkan IPK itu 3,825. Oh, Masya Allah, 3825 tinggi tuh. Iya. Dari 4 kan? Iya. Iya, Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Oke. Sekarang sudah di semester kelima ya. Iya. Total 6 semester ya? Atau 8. 8 ya, 8 semester. Oh iya, 8 semester. Oke. Ya, mudah-mudahan berlanjut terus. Tetap semangat. Iya, Pak, insya Allah, Pak. Pertahankan prestasinya. Itu yang penting. Iya. Berikutnya mungkin yang adiknya nih, si Dini. Baik. Deketin aja Dini, Mike. Untuk pengenalan cerita mungkin juga Jadi Pak. Dini mulai kuliah berarti tahun 2022. 2022. Ayu tadi 2001 ya, 21. Oke. Kemudian Dini 2021 tuh. 2022 ya. Oke, gimana ceritanya? Dari awal tamat 2022 itu dari SMA ada kesempatan masuk mahasiswa undangan, masuk itu dalam SNPTN namanya Pak. Namun di situ belum ada rezeki, belum lulus. Lanjut masuk pada jalur SPAN PTKIN. Oke. Itu khususnya ke Universitas Islam. Ke UIN tuh ya biasanya. Ya, yang win-win. Di sana saya memilih 2 universitas juga. Dan juga yang saya pilih itu yang pertama UIN Imam Bonjol, yang kedua universitas yang di Batu Sangkar, yang alhamdulillahnya langsung lulus di UIN Imam Bonjol aja Padang. Oke. Di jurusan manajemen dakwah. Untuk UKT itu 2.600.000 per semester. Ketika awal mendaftar itu biasa-biasa saja Pak. Tunggu dulu. Tadi kan Ayu udah mulai tuh 2021 ya. Terus 2022 tambah nih adiknya gitu kan ya. Sementara kakaknya masih kuliah. Masih. Satu orang ya, si siapa namanya tadi? Dora ya. Masih kuliah. Oke, gimana ceritanya tuh? Ini tantangan buat orang tua ini sebenarnya.
ketika lulus SN itu udah nggak ada semangat sebenarnya Pak. Tapi tetap mengikuti SPAN, tapi nggak ada, tetap biasa aja gitu Pak. Mau lulus enggak gitu. Setelah usaha dulu gitu ya. Betul. setelah ada pengumuman dari kampus, alhamdulillah lulus di manajemen dakwah tersebut. Itu alhamdulillah senang banget karena lulus di universitas yang lumayan terkenal gitu, Universitas Imam Bonjol. Di situ alhamdulillah sudah mulai ada support dari orang tua. Tapi kaminya yang kurang gitu. Maksudnya itu karena perekonomian untuk membayar UKT gitu Pak. Kebalikan dari yang sebelum-sebelumnya. Kami tetap kuliah, orang tua tetap melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang untuk membayar UKT. Kami tinggal kuliah gitu. Disitulah kami mendapatkan motivasi, semangat yang luar biasa. Walaupun kami banyak yang kuliah, sedangkan yang latar belakangnya sangat susah gitu istilahnya Pak, tapi kami insya Allah berusaha terus gitu. Dan sekarang itu kalau Kak Ayu itu semester 1 masih daring, tapi kalau saya sudah ke kampus, udah ke kampus lagi biaya tuh. Iya. Udah ke kampus, terus awal-awalnya saya masuk asrama Pak. Karena asrama murah, masuklah ke asrama pertama kali. Semester 1, semester 2 itu masih di asrama. Tapi semester 3 udah keluar Pak. Udah nggak bisa nerusin di asrama gitu? Peraturannya begitu atau gimana? Bukan Pak, karena melihat biaya tadi Pak. Awalnya memang murah di asrama, ternyata kegiatannya terlalu banyak Pak. Kegiatan yang positif, tapi kalau dibandingkan dengan keadaan ekonomi, ngalah dulu dah Pak di asrama gitu. Makanya keluar dari asrama. Untuk nilai alhamdulillah IP saya 3,85 Pak. 3,85. Tinggi juga. Alhamdulillah. Iya. Oke. Kemudian adanya nih siapa tadi? Ningsi. Kalau Ningsi berarti mulai kuliahnya 2021 ya. Sekarang semester ke-1. Masuk ke 2, iya. Kemarin masuk bulan Juli berarti ya. Bulan Agustus ya kemarin ya. Iya. Mulai kuliah ya. Oke. Nah, gimana ceritanya Dini? Ningsi. Ya, awalnya kan lulus SMA itu kan 2023. Terus alhamdulillah juga sama Kak Dini sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa undangan juga melalui SNPTN. Terus tapi ya bukan di situ juga rezeki dan belum lulus. Terus nggak patah semangat sih walaupun nggak lulus gitu. Terus mencoba untuk ambil SPAN PTKIN. Ya ambil UIN juga, 2 UIN juga. Dan alhamdulillah di situ lulus di UIN Bukit Tinggi sama Kak Ayu. Ya. Terus ada lagi itu coba lagi untuk ambil yang lain, jurusan lain gitu. Karena alhamdulillah terdaftar sebagai penerima KIP gitu, jadi dicoba dulu kan. Jadi Ningsi ambil di Universitas Andalas Padang. Ya. Berarti jalur apa? UTBK, ujian komputer gitu. Oke. Ya. Terus ya di situ Ningsi nggak itu sih, pas ujian tuh nggak terlalu memikirkan lulus ya, enggak lah. Ya. Terus soalnya ini udah lulus juga kan di SPAN gitu. Tapi karena ada dorongan dari orang tua juga, dari kakak-kakak juga. Terus ya udahlah, ambil aja lah, cobalah daftar dulu gitu kan. Terus ya melewati ujian dan pas ketika pengumuman keluar dan alhamdulillah Ningsi juga itu lulus, alhamdulillah gitu. Terus pertanian tuh mantap. Iya. Kalau dilihat-lihat
kan ada 2 tempat tuh yang lulus, di UIN 1, di UNAN 1. Terus untuk memilihnya tuh juga bimbang gitu. Itu tanya Iya, orang tua harus. habis itu. Iya. Yang mana nih yang mau dipilih? Sedangkan yang di Bukit Tinggi ini udah bayar UKT juga dan lain-lainnya Oh, juga. udah bayar. Iya, soalnya pengumuman yang UTBK di UNAN ini 1 hari penutupan yang di UIN bayar UKT-nya. Oke. Terus gimana tuh ceritanya tuh udah bayar nih ceritanya nih. Ya udah bayar. Terus karena tertera sebagai penerima KIP calon baru gitu. Terus ya udahlah korbankan aja yang di UIN gitu. Iya, Semoga iya, aja iya. ada penggantinya. Ya, Semoga betul, aja betul. lulus Betul, gitu betul. yang KIP gitu. Jadi memutuskan untuk ambil yang di Universitas Andalas. Dan sekarang sudah terdaftar di KIP atau gimana? Alhamdulillah. Sudah di KIP Sudah. ya. Oke, alhamdulillah. Nilai semester udah keluar? Belum. Belum ya karena baru ujian kemarin. Iya nih. baru ujian kemarin. Sekarang liburan sekarang nih. Iya. Oke, baik. Nah, begitulah suka duka pemirsa kakak beradik yang sedang berjuang kan, sedang berjuang dalam menimba ilmu karena kehidupan kita ini yang lebih diutamakan adalah terus menerus menimba ilmu kan. Insya Allah dengan ilmu akan menolong kita juga dalam hal-hal lain di kehidupan kita begitu ya. Selamat atas keberhasilannya tapi jangan kendor. Mudah-mudahan dengan program yang baru ini ada solusi untuk membantu begitu ya. Dan kita juga mengundang kepada pemirsa ya untuk bisa berkontribusi di dalam forum yang baru ini. Namanya forum apa tadi Pak Anton? Forum Peduli Pendidikan. Mic-nya. Forum Peduli Pendidikan Lajismu Silungkang. Forum Peduli Pendidikan Lazismu Silungkang. Nanti Iya. mungkin bisa kita share ya di Iya, linknya. betul. Nomor mungkin link WA-nya aja ya, link Iya, invitation bisa. ya untuk Iya, di iya. forumnya ya. Betul. Baik. Nah, ada perlu ditambahkan. Ini tadi ada kelewatan itu. Lajismu itu yang di Silungkang ini ya. Saya mencoba untuk banyak komunikasi dengan Lajismu Sumatera Barat. Waktu tahun lalu saya dapat semacam pemberian ya dari Sumatera Barat lewat BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi masing-masing guru ini yang non PNS mendapatkan seperangkat alat sholat sekalian Al-Qur'annya. Kalau dihitung-hitung itu nilainya 600.000. Masya Allah. Iya, itu setiap guru. Iya, setiap guru. Nah, yang kedua saya dulu ditawari juga untuk pengadaan ambulan. Tapi dengan pertimbangan kita sudah banyak ambulan di Puskesmas, kita tidak menerima. Terus ada lagi akan diberikan semacam untuk kurban sapi simental yang beratnya 400 kg. Mantap. Tapi karena kita kesulitan mencari desa IDT, jadi yang masih tertinggal, Oke. saya nggak bisa memenuhi, gitu. Oke. Ya, Persyaratannya itu harus iya, desa betul, tertinggal. betul. Jadi sebenarnya ini enaknya kalau kita dalam lembaga Muhammadiyah, Lajismu ini kita berkolaborasi bisa gitu. Dengan lazismu lain Iya, atau dengan provinsi. betul. Baik Provinsi yang sama. selevel atau atau di atasnya gitu. Betul. Sama dulu ada orang mahasiswa dari IAIN nggak salah, dulu waktu IAIN ya, itu dapat bantuan untuk sang surya, dapat kalau nggak salah 10 juta. Jadi banyak program-program yang Lajismu pusat berkolaborasi dengan Lajismu daerah sama kantor layanan. Jadi kita bisa Masya Allah. berkolaborasi. Bisa dikoordinasikan. Betul, ya. koordinasi dengan pusat. Tahun yang lalu saya sempat berjumpa sama pimpinan Lajismu pusat. Bisa nggak kita minta semacam kemudahan gitu loh? Bisa, nah, gitu ya. Jadi siapa anak misalkan ingin dapat beasiswa,
Tujukan ke lajismu, misalkan lajismu Provinsi atas ini dulu, sini lajismu dulu, yang sini kecil dulu. ya. Baru kita sampaikan ke wilayah. Ke wilayah Nanti baru wilayah baru ke pusat. Jadi berjenjang. jadi insya Allah peluangnya ada begitu Iya, ya. betul. Oke, Nah. baik. Ya, karena kan kita lihat banyak anak-anak tuh jangan sampai putus di tengah jalan Ya, gitu loh. betul. Kan sayang kalau dia punya cita-cita tinggi, putus di tengah jalan. Betul. Secara psikologis itu patah sekali gitu loh. Betul, Ya betul. sama seperti orang apa ya, putus hubungan Betul. kan luar biasa Betul. gitu. Nah, Lagi pula mereka ini iya, pemirsa, mereka ini adalah masa depan kita. betul. Eh, Ya. Mungkin nanti bisa jadi guru di sini kan. Kalau Nisi kan pertanian tuh kan. Nah, iya. Bisa menerapkan ilmunya nanti di sini kan. Atau banyak lah mahasiswa kita dakwah ya kan. Tadi jurusannya apa tadi? Ayu? PAI. PAI, guru agama gitu. Jadi begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain yang kita bantu. Banyak yang saya dengar banyak mahasiswa kita yang kita bantu. Iya. Yang dibantu oleh warga sesama warga Silungkang baik di rantau maupun di sini. Nanti gini Pak Pak Budi, Iya. mungkin kita bisa mengadakan semacam ini apa? Ketika mahasiswa ini libur, kan dia kan pulang kampung gitu loh. Nanti saya usahakan itu, Lajismu tuh akan mengadakan acara seperti bakti sosial. Jadi mahasiswa ini kan punya ilmu gitu loh. Betul. Bisa menularkan ilmunya itu ke masyarakat. Iya. Betul. Betul. Atau KKN nanti ya. Bisa aja di KKN bisa. atau apa gitu loh. Betul. Iya. Baik, menarik. Nah ya, Sebelum kita tutup, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? silakan. Ada. Silakan. Iya. Iya. Mungkin ada sedikit sampaian dari saya gitu, juga buat teman-teman di luar. Mic-nya deketin lagi. Seberapapun sulit jalan kita, ketika kita sudah memulai, maka jangan pernah kita itu patah di tengah jalan. Kemudian coba untuk semangatkan diri, meskipun support itu tidak berupa materi, namun juga carilah lingkungan yang bisa mensupport kita itu, yang dimana kita akan lebih maju. Jangan pikirkan kata orang yang di belakang itu. Biasanya orang pasti berpandangan bahwa kita itu tidak bisa, tidak mampu. Namun keluarkan itu dari pikiran kita, tapi tetaplah berjuang dan selesaikan apa yang telah kita mulai. Sekian. Betul. Makasih Ayu. Itu Ningsi atau Dini mau sampaikan juga sesuatu? Mungkin ngajak teman-teman kalau ada yang yang memang mendengar atau mengikuti acara kita ini, kalau ada yang kebetulan juga bernasib atau berkeadaan kurang lebih sama, bisa menghubungi begitu ya. Nanti saya kasih nanti nomor Dini nanti ya di deskripsi kita ya. Boleh Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk teman-teman yang mungkin sama-sama berjuang dengan kami. Tentunya punya kendala yang sama juga, dengan perekonomian yang sama, yang kurang mampu, tetapi punya semangat yang kuat gitu, yang mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang tidak kendor, walaupun apapun yang tantangan yang kita terima, tapi tetap maju gitu. Dalam menuntut ilmu itu memang susah. Ibaratkan kita melalui perjalanan yang penuh dengan duri, yang mana kita tetap maju walaupun di bawah kita yang akan kita injak itu duri semua. Insya Allah janji Allah memang tepat, ada kemudahan setelah itu. Ada kemudahan di setiap kesulitan. Iya betul Pak. Betul. Masya Allah. Dan juga untuk teman-teman yang mengalami perekonomian yang sama dengan kami, bisa juga menghubungi saya pribadi dan juga Bapak Anton dan juga Pak Budi. Insya Allah. Ya Pak. Yang penting kita tetap semangat, yang disampaikan oleh Kak Yu tadi, tetaplah berjuang gitu untuk merubah derajat orang tua tentunya dengan ilmu dan juga mengubah kehidupan kita. Sekian Pak. Baik. Pemirsa. Penutup silakan. Pak Anton. Kepada Bapak, Ibu, Pak Bisa sekalian, saya selaku
Kepala Layanan Lembaga Amil Zakat, Ada Infak pesanan, Pak. dan Sodako. Marilah kita sama-sama untuk menyisihkan harta yang kita miliki untuk kepentingan Nagoriawa di Silungkangko. Karena dengan menyisihkan apa yang kita peroleh, insya Allah perjalanan hidup kita semakin sehat, perjalanan hidup kita semakin baik. Karena dengan menunaikan zakat, infak, dan sodako akan menguatkan kita. Ketika kita melalaikan pembayaran zakat, infak, dan sodako, maka banyak hal-hal yang akan kita alami yang tidak terduga-duga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya berharap para dermawan bisa untuk menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya ke kantor layanan Lajismu Silungkang. Bisa menghubungi saya, Antonius SAG, yang insya Allah Nanti saya share juga nomornya. di-share insya Allah. di linknya ya Pak. Di deskripsi Di nanti. insya Allah. deskripsi ya. Itu saja Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kehadirannya di studio Pak Anton, Ayu, Dini, Ningsi. Perbincangan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi warga kita. Yang jelas ini adalah satu usaha untuk masa depan kita. Kita perlu memikirkan apa yang kita akan dapatkan nanti satu generasi ke depan, 10 tahun, 20 tahun kemudian, dengan apa-apa usaha yang kita lakukan sekarang. Dan usaha itu kita perlu lakukan sekuat tenaga, gitu ya. Dan ini contohnya yang bagus sekali, alhamdulillah kita punya pemuda-pemudi yang mudah-mudahan menjadi masa depan kita nanti. Amin. Baik pemirsa Ngomong Cerdas, kita akhiri perbincangan kita, talkshow kita hari ini, dan kita berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.